Ini ada pertanyaan dari Bu Umrowati. Ini sudah saya baca ya Bu ya, ceritanya Bu Umrowati ini. Yang saya garis bawahi adalah keadaan Bu Umrowati dengan saudara-saudaranya itu yang menjadikan ibu itu tertekan. Ya sebenarnya ya nggak apa-apa, itu kan sekedar ujian dari Allah Ta'ala melalui saudara-saudaranya. Harusnya Bu Umrowati itu lebih mengetahui ini ujian dari Allah Ta'ala melalui saudara-saudaranya, sehingga kesedihan itu ya tidak berlarut-larut, karena itulah cara-cara Allah untuk meningkatkan keimanan Bu Umrowati. Sebenarnya ya melalui saudara-saudaranya itu yang selama ini menekan. Itu kesalahan pertama, karena menganggap Bu Umrowati ini itu dianggapnya bukan ujian, sehingga Bu Umrowati akhirnya kesedihannya itu berlarut-larut. Itu kesalahan pertama. Harusnya enggak sedih, harusnya sabar, karena itu ujian dari Allah. Itu kesalahan yang pertama. Terus kesalahan yang kedua adalah berbicara dengan ibunya yang sudah meninggal di kuburan. Itu dilarang. Karena apa? Karena ibu itu meninggal itu sudah tidak ada di situ lagi. Posisinya itu sebenarnya di situ itu, di kuburan itu jasadnya, fisiknya. Jadi rohnya kembali pada Allah Ta'ala, jiwanya di alam barzah. Jadi jiwanya itu menunggu di alam barzah. Kalau seseorang yang berbicara dengan orang tuanya atau kekasihnya yang sudah meninggal, ya pokoknya kalau ada orang berbicara dengan orang yang sudah meninggal, entah itu ibunya, ayahnya, saudaranya, temannya, atau siapapun yang sudah meninggal, berbicara di kuburan, jin itu akan mendengar omongan kita sebenarnya. Nah, jin itulah yang nanti akan melihat, ya seperti Bu Umrowati ini ya. Kalau Bu Umrowati ini kan keadaannya itu sedih ya selama ini. Setelah ibunya meninggal, dia sering ke kuburan, ngomong di kuburan sama ibunya. Nah, omongannya tuh didengarkan jin. Itulah sebabnya kenapa Bu Umrowati ini setelah kejadian ke kuburan ngomong dengan ibunya di kuburan, kok ibunya itu sering datang. Ketika dihampiri ternyata hilang. Jadi sering datang ke rumah, memang kelihatan. Nah, itu tanda Bu ya, tanda kalau ibu ini kemasukan jin. Jadi jin itulah yang nanti akan melihat kalau Bu Umrowati ini dalam keadaan sedih, jin itu akan ngikut sampai rumah. Makanya setelah sampai di rumah ya seringkali berjumpa dengan ibu, datang, tapi ketika dihampiri kok hilang. Nah, itu jin, berarti ibu ini sudah kemasukan jin. Jadi saran saya ya untuk Bu Umrowati ini, secepatnya mohon ampun pada Allah, jangan bersedih ya Bu ya. Anggaplah selama ini tuh yang terjadi itu ujian dari Allah. Ibu harus sabar, harus ridho. Ya insya Allah kalau sudah dimohonkan ampun, tidak sedih lagi dan tidak melakukan seperti itu lagi. Kalau ke kuburan boleh doakan, mohonkan ampun pada Allah, ya cukup gitu aja, nggak usah bicara dengan orang yang sudah meninggal, nanti bisa datang. Jadi kelihatan ibunya itu datang, itu sebenarnya sudah kemasukan jin. Jadi orang yang kemasukan jin itu akan bisa melihat orang yang sudah meninggal datang. Jin itu bisa melihat jin. Jadi orang nggak bisa melihat jin. Orang yang punya kekuatan untuk bisa melihat jin, ya kan orang itu sudah kemasukan jin. Ini ada yang tanya, Bunda, kalau lambung atau sakit emah itu penyebabnya apa? Karena rata-rata orang yang punya penyakit emah itu sangat lama, bertahun-tahun, bahkan sampai punya cucu. Kalau lambung ya atau sakit emah itu memang datang dari jin. Jadi selama ini di proses medis itu memang emah atau asam lambung itu tidak ketemu, penyebab awalnya itu tidak ketemu. Jadi yang saya amati selama ini rata-rata emah itu awalnya dari ilmu, rata-rata dari ilmu turunan, ya dia ngendon di situ.
Makanya sering saya tekankan, siapapun yang punya ilmu musyrik tolong dilepas agar nanti tidak mudorot ke anak cucu. Jadi anak cucunya ini kadang-kadang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ilmunya ayahnya, ibunya atau kakek neneknya nempel. Dan ilmu turunan ini biasanya ya kalau tidak dilepas ya akan nempel. Makanya di Indonesia ini sangat banyak ya orang yang kena penyakit emah. Kalau dokter ya analisanya ya karena terlambat makan, pola makan yang gak sehat, tidak teratur ya seperti itu. Tapi kalau ditinjau dari segi akhlak, biasanya jengkel dengan saudara kandung atau karena ilmu. Tapi kalau jengkel dengan saudara kandung biasanya sudah nggak jengkel ya sembuh. Tapi kok ini belum sembuh, berarti insya Allah itu karena ilmu turunan. Dia ngendon di situ. Jadi kalau kurang percaya ya nanti bisa ditanyakan ya yang punya penyakit emah. Biasanya orang tuanya atau kakek neneknya itu punya ilmu musyrik. Jadi kalau baca Quran niatkan lillahi ta'ala, itu yang benar. Kalau diniatkan untuk duniawi biar sehat, biar rezeki lancar, itu akan mendapatkan ilmu musyrik. Dan ilmu musyrik ini sangat bahaya. Karena apa? Karena orangnya tuh meskipun sudah meninggal, ilmunya ini akan nyerang ke orang lain yang menyakiti ketika masih hidup. Dan kalau sudah meninggal, ilmunya ini akan nempel ke anak cucu. Jadi perjalanan ilmu musyrik itu seperti itu. Ini ada pertanyaan, Bunda, kalau orang tua kita melakukan ilmu musyrik, apakah kita wajib menolaknya? Iya, karena bahaya. Jadi kita sebagai muslim, kita punya hak untuk menolak ilmu-ilmu yang bisa menjadikan mudorot. Itu harus kita tolak. Ilmu-ilmu yang bisa menjadikan sakit kita tolak dengan cara baik, dengan cara islami, dengan kita tetap melakukan ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah. Jadi jangan aneh-aneh, ini tolong dijaga kebaikan demi kebaikan karena Allah. Apakah ada orang yang melakukan kebaikan bukan karena Allah? Ya ada. Contoh misalnya para pejabat melakukan kebaikan untuk negaranya. Nah ini kan baik. Tetapi apakah itu karena Allah? Ya belum tentu. Kita tes saja, suruh dia jujur dan saksinya Allah. Jarang orang yang misalnya pada waktu mulai berangkat dari rumah, keluar rumah, basmalah apa enggak? Ya tanya saja. Jarang orang seperti itu, bukan tidak ada ya, ada tapi jarang. Pada waktu beliau bekerja, mulai keluar rumah, basmalah apa enggak? Sampai kantor, hamdalah apa enggak? Mau melakukan kerjaan, basmalah apa enggak? Selesai melakukan pekerjaan, hamdalah apa enggak? Mau pulang, basmalah apa enggak? Sampai di rumah, hamdalah apa enggak? Kita cek saja, jujur jarang orang yang seperti itu. Berarti yang dia lakukan adalah kebaikan tapi bukan karena Allah. Dan itu insya Allah tidak akan menjadikan amal solehnya nanti di akhirat. Jadi kebaikan karena Allah itu yang dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Mau pasang sepatu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Selesai pasang sepatu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu nanti akan menjadikan amal solehnya di akhirat. Jadi mau pasang sepatu, mau berangkat, kalau hanya berangkat saja tanpa basmalah, tanpa hamdalah, tidak bernilai akhirat, hanya dapat uang gitu aja, akan mendapatkan dunia tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Jadi kalau diawali dengan bacaan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah, dan diniatkan ini karena Allah, saya kerja niat patuh perintah Allah, ini akan menjadikan amal solehnya nanti di akhirat.